Namaku Arya. Sejak lama aku hobi naik gunung, dan bagiku setiap puncak selalu punya cerita. Tapi malam itu di Gunung Slamet, aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kulihat. Pendakian berjalan normal. Udara dingin, suara serangga malam, dan kabut tipis menyelimuti jalur. Aku memutuskan berkemah sendirian di dekat sebuah lereng yang jarang dipilih orang. Saat mencari kayu bakar, mataku menangkap celah gelap di balik semak rimbun. Seperti sebuah pintu kecil dari batu. Aku penasaran. Dengan senter di tangan, aku merunduk masuk. Ternyata itu sebuah gua sempit, dingin, dan lembab. Makin ke dalam, makin terasa aroma aneh, bau tanah bercampur busuk yang sudah lama terpendam. Lalu cahaya senterku berhenti pada sesuatu yang membuat darahku beku. Tumpukan tengkorak manusia. Puluhan. Bahkan mungkin ratusan. Beberapa sudah retak, ada yang masih lengkap dengan tulang belulangnya. Mereka menumpuk tak beraturan, seolah dilempar begitu saja ke dalam gua itu puluhan tahun lalu. Jantungku berdegup kencang. Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba terdengar bisikan. Samar. Seperti suara banyak orang berbicara sekaligus. Semakin lama, semakin jelas. Pergi. Pergi dari sini. Senterku berkedip, lalu mati. Dalam gelap, aku merasakan hembusan dingin di leherku. Seperti ada yang berbaris mengelilingiku. Bau busuk makin pekat, menusuk hidung. Aku menyalakan senter cadangan dengan tangan gemetar. Dan saat cahaya menyala, mataku terpaku. Dari balik tengkorak, muncul bayangan hitam setinggi 2 meter. Wajahnya tak jelas, tapi matanya merah menyala. Ia melangkah ke arahku, dan setiap langkahnya terdengar seperti tulang yang patah. Aku berlari sekuat tenaga keluar gua, tak peduli luka yang tergores ranting. Tapi suara langkah itu terus mengikuti. Sampai aku tiba di tenda, aku dengar jelas di telingaku. Kau sudah melihat, sekarang kau bagian dari kami. Sejak hari itu, setiap kali aku tidur, aku selalu bermimpi berada di gua itu. Dikelilingi tengkorak. Dan bayangan merah itu semakin dekat, semakin nyata. Aku tak tahu, apakah suatu saat nanti aku akan benar-benar kembali ke sana. Atau makhluk itu yang akan datang menjemputku. Sejak pulang dari Gunung Slamet, hidupku berubah. Malam-malamku dipenuhi mimpi yang sama. Gua gelap, tengkorak bertumpuk, dan sosok bayangan bermata merah yang semakin jelas wajahnya. Kini aku bisa melihat detailnya. Kulitnya pucat kebiruan, bibir hitam retak, dan tubuhnya dibalut kain putih compang-camping seperti kain kafan usang. Setiap kali aku terbangun, keringatku membasahi bantal. Kadang, aku menemukan tanah lembab di sekitar tempat tidurku. Tanah yang baunya persis sama dengan gua itu. Awalnya kupikir ini hanya gangguan psikologis akibat trauma. Tapi suatu malam, ketika aku berkemas untuk tidur, terdengar suara ketukan di pintu kamar. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Padahal aku tinggal sendirian. Dengan ragu aku membuka pintu. Kosong. Tapi di lantai teras ada sebuah tengkorak kecil, penuh tanah basah. Matanya seperti menghadap langsung ke arahku. Aku panik, kubuang tengkorak itu jauh ke halaman. Namun tepat ketika aku menutup pintu, suara bisikan menggema lagi, sama seperti di gua. Kau sudah bagian dari kami, jangan melawan. Sejak itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Bayangan tinggi itu kadang terlihat berdiri di sudut rumahku. Lampu sering padam tiba-tiba. Bahkan suatu sore,
Tetanggaku bercerita melihat sosok tinggi hitam melayang di atap rumahku. Aku mulai mencari tahu tentang gua itu. Dari seorang kakek penjaga warung di kaki Gunung Slamet, aku mendapat jawaban yang membuat darahku berdesir. Gua itu dulu tempat pembuangan. Zaman penjajahan, banyak orang desa yang dibantai, mayatnya dilempar begitu saja ke sana. Itu kuburan massal, nak. Siapapun yang masuk ke sana, tidak akan pernah benar-benar keluar. Sekarang aku mengerti. Aku tidak hanya melihat, aku membawa pulang sesuatu. Dan sejak malam terakhir ini, aku sadar gua itu sedang memanggilku kembali. Di mimpiku, tengkorak-tengkorak itu semakin banyak, semakin rapat. Suaranya kini hanya satu, jelas, dan mengerikan. Arya, waktunya pulang. Malam itu, hujan deras mengguyur tanpa henti. Petir sesekali membelah langit, cahayanya membuat bayangan-bayangan di dinding rumahku terlihat bergerak sendiri. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Botol air minum di tanganku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena seluruh tubuhku gemetar. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap total. Yang terdengar hanya suara hujan menghantam genteng. Lalu, tok, 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 suara ketukan lagi. Tapi kali ini bukan dari pintu depan. Suaranya datang dari dalam rumah. Aku menyalakan senter. Cahayanya bergetar bersama tanganku yang gemetar. Dari ujung lorong, kulihat air menetes di lantai, bercampur lumpur hitam. Semakin lama, tetesan itu berubah menjadi aliran kecil, menjalar ke arah kakiku. Aku mundur, tapi saat menengadah, sosok itu sudah ada di ruang tamu. Tinggi, rambut panjang kusut, tubuh berlumur tanah basah, matanya merah menyala. Ia menunduk, wajahnya hampir menyentuh langit-langit rumahku. Pergi, pergi. Teriakku, sambil melempar Al-Quran kecil yang selalu kusimpan. Tapi seolah tak ada artinya. Sosok itu justru makin mendekat, melayang, dan tubuhnya meneteskan lumpur busuk ke lantai. Dari belakang, kudengar suara kayu patah. Kursi dan meja bergeser sendiri. Foto keluarga di dinding jatuh pecah. Lalu, seluruh rumah bergetar. Seperti sumur itu dulu. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu. Tapi suara ketukan itu kembali, lebih keras, tepat di balik pintu kamarku. Dum. 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 Arya, suara berat itu memanggil namaku. Kau sudah milik kami. Tiba-tiba pintu kamarku terhempas terbuka. Angin dingin menusuk tulang. Cahaya senterku padam. Dan dalam kegelapan itu, aku merasakan tangan panjang, kurus, dingin, mencengkeram bahuku. Jeritanku malam itu hanya ditelan suara hujan dan angin. Tetanggaku bilang, mereka mendengar suara gaduh, tapi tak ada yang berani mendekat. Esok paginya, rumahku sepi. Mereka hanya menemukan lantai penuh lumpur hitam, bau busuk menusuk, dan di dinding kamar, ada coretan jari berlumpur. Ia sudah pulang. Tempat tidur dua Arya tersadar. Aku terperanjat. Mataku terbuka lebar, dan aku ada di atas kasurku sendiri. Nafasku memburu, dada naik turun tak terkendali. Sesaat aku berpikir semuanya hanya mimpi buruk, tapi segera ku tahu itu bukan mimpi. Selimut dan sprei basah. Tubuhku lengket oleh lumpur hitam yang menempel dari ujung kaki sampai rambutku. Bau anyir menusuk, sama persis dengan aroma dari gua tengkorak di Gunung Slamet. Tanganku gemetar saat meraba wajahku, dan ya Tuhan, di sela-sela kukuku,
Ada tanah basah bercampur serpihan tulang kecil. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Dari sudut kamar, ku dengar suara tetesan air. Tik, tik, tik. Kupalingkan kepala, dan hampir saja jantungku berhenti. Di lantai, ada bekas jejak kaki besar berlumur lumpur, meninggalkan noda ke arah pintu. Dan di dinding, tulisan kotor terbentuk dari goresan tanah basah. Bukan mimpi. Kau sudah di sini. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku berat seolah ditarik sesuatu. Lalu dari bawah ranjang, terdengar suara seret pelan, seperti kuku panjang menggaruk papan kayu. Gerererer hahaha. Arya? Suhu kamar mendadak turun drastis. Aku bisa melihat napasku sendiri. Lalu, kasurku bergetar. Perlahan, sesuatu dari bawah mendorong ke atas, membuat tubuhku terangkat sedikit demi sedikit. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Tapi semakin ku coba membaca doa, semakin keras bisikan itu masuk ke kepalaku. Doamu tak berarti. Kau sudah milik kami. Dan saat aku memberanikan diri menoleh ke arah bawah kasur, sepasang mata merah membara menatap balik ke arah dunia gaib. Kasurku bergetar makin keras. Tanpa sadar, tubuhku terhempas ke bawah, dan seketika semuanya berubah. Aku jatuh, tapi bukan di bawah ranjang. Aku berdiri di sebuah tempat asing. Langit hitam pekat tanpa bintang, tanahnya berlumpur, dan bau busuk menusuk. Di sekelilingku berjajar tengkorak manusia, berdiri tegak seperti prajurit diam, mata kosongnya menatapku. Di tengah kegelapan itu, makhluk itu muncul. Tubuhnya menjulang tinggi, rambut panjangnya menyapu lumpur, dan matanya merah seperti bara. Suaranya bergemuruh. Kau berani masuk ke wilayahku, Arya? Kau akan tinggal di sini selamanya. Aku ingin lari, tapi kakiku terpaku. Lalu, entah dari mana, muncul cahaya kecil di tanganku. Sebuah cangkul kecil berkilau, sama persis dengan yang kupakai menggali tanah kuburan dulu. Tapi kini terasa hangat, penuh energi. Aku mengangkatnya. Bayangan itu meraung, membuat tanah bergetar. Pertarungan pun dimulai. Makhluk itu melayang cepat, tangannya panjang berusaha mencengkeramku. Aku menangkis dengan cangkul, cahaya dari benda itu membakar kulitnya hingga ia mengerang. Tengkorak-tengkorak di sekeliling kami berjatuhan, retak satu persatu. Aku bukan milikmu, teriakku. Dengan sekuat tenaga, ku tebaskan cangkul bercahaya itu ke dada makhluk itu. Cahaya menyilaukan meledak, membuat dunia lumpur itu berguncang. Sosok tinggi itu meraung panjang sebelum tubuhnya retak, pecah, dan lenyap jadi kabut hitam. Seketika, semua tengkorak runtuh jadi debu. Gelap. Hening. Lalu aku terbangun, kembali di kamarku. Napasku tersengal, tubuhku basah keringat, tapi tidak ada lumpur. Hanya cangkul kecil itu yang tergeletak di samping ranjang, kini sudah berkarat tapi masih meninggalkan bekas bercahaya samar. Aku tahu, aku menang. Tapi aku juga sadar, pertempuran itu meninggalkan sesuatu di diriku. Sejak malam itu, setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mendengar bisikan samar dari jauh. Kau menang kali ini, Arya, tapi kami tidak pernah benar-benar mati. N dengan tanda panah kiri di atas kemenangan tipis Arya. Sejak malam itu, rumahku kembali tenang. Tak ada lagi bau lumpur busuk. Tak ada lagi suara ketukan atau bisikan. Orang-orang di kampung pun mengira aku sudah pulih, meski mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kualami. Cangkul kecil yang menemaniku bertarung kini tersimpan di bawah ranjang.